Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Kita tinggal di negara Indonesia yang beriklim tropis. Bisakah kita tinggal di kutub utara yang berbeda iklim? Lalu, bisakah beruang kutub tinggal di iklim tropis? Dan bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tanaman bisa tumbuh pada satu kondisi? Misalnya saja tanaman kaktus kita tanam pada tempat yang tergenang air. Penasaran kan? Mari kita bahas. Setiap makhluk hidup selalu berusaha untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Hal ini dilakukan untuk mencari makanan ataupun menghindarkan diri dari kepunahan. Mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya atau habitatnya. Nah, sedangkan habitat itu sendiri adalah tempat hidup suatu makhluk hidup. Nah, jika kita ditanya apakah kita bisa tinggal di kutub utara, jawabannya bisa saja. Akan tetapi kita harus aktif menggunakan jaket tebal, kemudian sarung tangan dan juga penutup kepala. Karena kita belum terbiasa untuk hidup pada temperatur suhu yang sangat dingin, sehingga kita harus melakukan penyesuaian diri. Nah, hal ini juga sudah dijelaskan dalam kandungan surah At-Tin ayat 4, yang artinya sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk beruang kutub, karena ia memiliki lapisan lemak yang sangat tebal untuk melindungi dirinya, kemudian ia cenderung hidup pada suhu 5 sampai dengan 10 derajat Celcius, maka beruang kutub harus melakukan penyesuaian diri melalui bantuan manusia, misalnya dengan menyediakan lokasi yang suhunya sesuai seperti pada kebun binatang. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan bisa hidup dalam satu kondisi? Ataukah tumbuhan juga perlu melakukan penyesuaian? Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Asmi akan membahas tentang ciri tumbuhan berdasarkan habitatnya. Mari simak ulasan berikut ini. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan tentang ciri tumbuhan berdasarkan habitatnya. Nah teman-teman, jika tadi manusia dan juga hewan memiliki habitatnya tersendiri, ternyata tumbuhan juga memiliki jenis habitatnya teman-teman. Nah, apa saja dari jenis-jenis habitat tumbuhan itu? Kita lanjut ke pembahasan lebih mendalam. Ciri dari jenis tumbuhan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hidrofit, di mana hidro sendiri yaitu artinya air, kemudian xerofit dan juga hygrofit. Nah, teman-teman, untuk hidrofit ini merupakan tumbuhan yang beradaptasi atau menyesuaikan diri untuk hidup berada pada lingkungan yang berair. Nah, kemudian untuk xerofit merupakan tumbuhan yang beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kering. Kemudian hygrofit merupakan tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lembab. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana tentang tumbuhan hidrofit, xerofit dan juga hygrofit, kita bahas satu persatu. Yang pertama, tumbuhan hidrofit. Nah, sesuai yang Pak Asmi katakan tadi, bahwa tumbuhan hidrofit itu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lembab. Nah, jadi ciri dari tumbuhan hidrofit itu sendiri yaitu sebagian besar tubuh berada di atas permukaan air. Kemudian ia juga mempunyai akar yang berada di dalam air. Kemudian ia juga mempunyai batang tangkai yang memiliki rongga
udara. Nah, untuk contoh dari tumbuhan hidrofit ini sendiri yaitu ada enceng gondok, kemudian kangkung air. Nah, teman-teman, untuk kangkung ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu kangkung darat dan juga kangkung air. Nah, jadi yang untuk contoh dari tanaman hidrofit ini adalah kangkung air ya teman-teman. Kemudian yang terakhir juga contohnya tanaman teratai. Nah, dapat kita simpulkan bahwa tumbuhan hidrofit ini memiliki rongga udara dalam batang dan tangkai daun. Kemudian ia juga mempunyai daun yang lebar dan juga tipis. Kemudian kita lanjut ke tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit yaitu tumbuhan yang beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kering. Ciri dari tumbuhan xerofit yaitu ia memiliki duri dan batang yang tebal. Kemudian ia juga memiliki akar yang panjang. Nah, akar yang panjang ini fungsinya adalah untuk menyerap air meskipun jaraknya jauh. Contoh dari tumbuhan xerofit itu sendiri yaitu ada lidah buaya, kaktus, dan juga lidah mertua. Selanjutnya kita menuju ke tanaman higrofit. Tanaman higrofit yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lembab. Contoh dari tanaman higrofit itu adalah tanaman pakis dan juga lumut. Nah, adapun ciri dari tanaman higrofit yaitu ia mempunyai daun yang tipis dan lebar, kemudian permukaan daun mempunyai banyak mulut atau stomata sehingga dapat mempercepat proses penguapan. Itu tadi penjelasan tentang ciri tumbuhan berdasarkan habitatnya. Bagaimana? Sekarang teman-teman sudah memahami kan tentang habitat-habitatnya tersendiri? Demikianlah pembelajaran dari Pak Asmi. Pak Asmi harapkan teman-teman dapat optimal untuk mengerjakan penugasan hari ini dari Pak Asmi. Pak Asmi tutup untuk pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah teman-teman.